Tamu saya sekarang adalah Febrian Agung Budi Prastyo. Iya. Umur berapa, Febrian? Umur sekarang 27 tahun. Di sini disebutkan Anda direktur utama sebuah perusahaan, kemudian komisaris di 9 perusahaan. Alhamdulillah. Luar biasa, padahal umur 27 tahun. Iya. Apa saja bidang usaha Anda? Bidang usaha saya pertama kali banget itu kita bisa maju, saya minjem software punya teman. Kemudian software tersebut kita sebarkan seluruh Indonesia, jadilah dia booming, Pak. Software yang pertama kali booming tahun 2005, yaitu software pengisian pulsa dari handphone sendiri. Dari bisnis pulsa telepon inilah kemudian perusahaan Anda berkembang ya. Bagaimana bisnis yang dijalanin oleh Febrian? Ikuti liputannya berikut ini. Febrian Agung Budi Prasetyo, seorang pria muda yang berusia 27 tahun ini merupakan pria kelahiran Solo yang dibesarkan dalam keluarga sederhana. Ayahnya dulu merupakan seorang supir angkutan damri di Solo. Sejak kecil, Febrian memegang teguh prinsip yang ditanamkan kedua orang tuanya, yaitu kegigihan dan keyakinan. Dengan prinsip tersebut, telah mengantarkan Febrian untuk merantau dan menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Teknologi Bandung ITB pada tahun 2002 di jurusan Teknik Kimia. Kesuksesan Febrian berawal ketika masih kuliah dan sudah memulai berbisnis kecil-kecilan dengan berjualan baju. Jatuh bangun sudah terbiasa. Tetapi pada penghujung tahun 2006, Febrian mulai menjajaki bisnis pulsa telepon. Berkat ketekunan dan keuletannya, bisnis pulsanya berkembang pesat, hingga mengantarkan anak supir damri ini menjadi presiden direktur PT Duta Future International yang membawahi sekitar 500 karyawan. Hingga 2011 ini, bisnisnya telah meraup omset miliaran hingga triliunan rupiah setiap bulannya. Banyak sekali penghargaan diberikan kepada Febrian, antara lain penghargaan pengusaha muda terbaik 2010, sekaligus penghargaan Muri berkat bisnis pulsanya. Walaupun sudah sukses, Febrian memiliki sifat yang ramah, religius, dan rendah hati. Pengusaha muda ini dikenal baik oleh para karyawan dan masyarakat. Febrian, pasti banyak di antara kami semua di sini tidak percaya ya. Bisnis pulsa bisa meraup miliaran, kemudian dalam waktu 3 tahun tadi bisa sampai triliun ya. Bisa dijelaskan nggak? Bisnis Anda ini seperti apa sih? Jadi bisnis yang saya jalankan itu adalah menjembatani gap, Pak. Jadi kalau saya baca dari beberapa buku tuh, pengusaha sukses itu yang bisa membaca gap antara demand dan supply. Nah, kalau kita lihat sekarang semua orang di Indonesia dari tahun ke tahun pertambahan jumlah pengguna handphonenya itu sampai 20-30 juta. Bahkan sekarang tercatat 156 juta pengguna ponsel di Indonesia. Satu orang bisa punya 2 handphone. Nah, kemudian kita ada punya operator besar kan. Operator besar. Nah, operator-operator itu kan nggak mungkin jual pulsa langsung ke konsumen kan. Nah, di sini ada gap yang sangat besar, di mana kalau kita bisa masuk di dalamnya, nah itu kita bisa ngambil ya sebagian dari keuntungan di situ. Keuntungannya sebenarnya nggak besar, Pak. Memang volumenya sangat besar sekali. Kalau teman-teman di sini ingin mencoba bisnis pulsa, jangan ekspektasi nominal besar kemudian profit besar, karena marginnya sangat kecil sekali. Margin kecil, tapi yang Anda gerakan tuh volumenya ya? Volumenya, betul. Lalu yang Anda jual realnya apa di sini? Jasanya, Pak. Softwarenya, Pak. Jadi orang-orang itu bagaimana bisa jual sekian banyak operator hanya dengan menggunakan 1 handphone. Klien Anda sekarang berapa banyak? Kalau account yang terdaftar sebagai agent kita itu sekitar 5 juta agent. 5 juta agent? Iya. Setiap agent punya cabangnya lagi gitu? Itu sudah cabang, Pak. Oh, sudah cabang. Ya, itu sudah cabang sampai ke bawah-bawahnya. Tapi kalau yang masih aktif melakukan transaksi itu nggak banyak. Paling sekitar 100 ribuan. Gitu. Karena kebanyakan memang agen pulsa itu, dia itu nyari sumber yang paling murah gitu kan. Dan satu orang pun biasanya dia bisa memiliki beberapa outlet untuk dia jual pulsa. Agen pulsa kita ini bisa dilakukan dengan 2 jalur. Satu jalur direct selling, jadi dia
daftar jadi agen, kemudian dia jual pulsa, kemudian atau dia bikin jalur yang selanjutnya yaitu network marketing. Jadi dia daftar jadi agen, kemudian dia ngajak teman-temannya lagi buat jadi agen, gitu Pak. Ini dari mana Anda terpikir untuk bisnis pulsa? Keadaan Pak. Keadaan apa yang terjadi? Keadaannya seperti apa? Jadi dari sejak masuk kuliah, saya aslinya Solo, kuliah di Bandung. Terus apa yang Anda lakukan? Jangan pernah malu untuk mencoba, jangan pernah malu untuk kita jualan. Jadi kalau saya lihat banyak pengusaha-pengusaha sukses ya, itu dia dari jualan apapun Pak, gitu. Dari jualan itu dia kenal dengan banyak orang. Akhirnya dari saya punya network banyak, saya kenal dengan temen dari ITB, dia teknik fisika, tapi jago IT. Dan dia punya satu produk yang saat itu dia pasarkan hanya di Bandung, yaitu ngisi pulsa dari cuma satu handphone. Tapi begitu kita ambil konsep waralaba pribadi atau direct network marketing tadi, ketika ada satu agen dia bisa kita kasih komisi gitu Pak. Ketika dia bisa ngajak teman-temannya buat ikut jual pulsa juga, nah itu di situ mulai ada satu nilai tambah dan faktor kali yang saya dapat di situ. Gitu. Dan itu sekarang udah di seluruh Indonesia jaringan Anda ini? Iya Pak. Bahkan katanya sampai buka cabang di Malaysia, Hong Kong, dan Arab Saudi. Iya, Arab Saudi. Kita kalau agen di sana, di Arab Saudi itu udah lebih dari 10.000 agen. Karena di sana TKI gitu ya, mereka isi pulsa, kan bingung ngisi pulsanya dari mana gitu kan. Nah, jadi ngisi pulsa dari tempat saya cepat sekali. Cuma hitungan detik itu pulsa udah masuk. Iya, menarik karena dari pulsa ini kemudian Anda mengembangkan bisnis ke macam-macam ya. Iya. Nah, apa saja bisnis yang dilakukan oleh Febrian dan teman-teman? Ikuti terus KKND. Jadi bangun tidur, saya lihat buku tabungan. Saya punya 10 miliar, yes. Febrian, dari gagasan untuk jualan pulsa, Anda dalam usia 27 tahun bersama teman-teman sukses, omset miliaran. Nah, kemudian dari sini katanya mulai mengembangkan bisnis lagi ya. Bisnis apa aja itu? Ada bisnis tambang, ada bisnis umroh dan haji plus, terus macam-macam sih sebenarnya Pak. Cuman sebenarnya ketika saya melakukan itu semua mungkin mencari tantangan ya Pak ya. Tahun 2009, tahun 2010 tuh pengen cari tantangan, kesana kesini, kesana kesini. Tapi omset yang didapatkan cukup besar pun tidak ada kepuasan batin Pak yang saya rasakan di sana. Karena di sana ketika kita melakukan pekerjaan yang konvensional seperti itu, ketika kita sukses, kita deal transaksi, kemudian kita berhasil gitu ya Pak ya, kita sendiri yang merasakan biasanya. Tapi di yang saya lakukan di bisnis awal, akhirnya tahun 2010 akhir sampai detik ini saya memutuskan untuk mengabdikan hidup saya di bisnis tersebut. Jadi bisnis saya masuk apa itu? Yang pulsa DBS Pak. Saya memutuskan untuk ya udah saya akan fight di sana dan di situ saya merasa lebih banyak sekali kepuasan batinnya di mana kita bantu bener-bener Pak, apalagi orang-orang di daerah ya, di mana peluang untuk usaha, peluang pekerjaan itu nggak sebanyak seperti kita di Jawa ini Pak. Jadi teman-teman yang di pedalaman-pedalaman itu mereka dengan bisnis pulsa dengan modal yang sangat kecil sekali ini, mereka sangat-sangat terbantu dan itu satu kebahagiaan yang nggak didapatkan di bisnis lainnya. Ke depan sendiri Anda akan kembangkan bisnis dengan cara apa atau kemana? Nah, karena kita sekarang sudah punya network yang sangat besar, agen pulsa kita banyak dan konsumen pulsa kita banyak, kita pengen bergerak juga di bidang mobile advertising. Tuh, jadi kalau kita semua punya handphone, kebanyakan handphone kita kan cuma jadi liabilitas ya, cuma jadi habis-habisin duit kita. Nah, kita menawarkan satu konsep yang sudah berjalan di Jepang, yang sekarang itu omsetnya itu kalau saya dengar kemarin itu sekitar 6 triliun per tahun, yaitu iklan lewat handphone Pak. Jadi sekarang yang sedang kita jalankan dan mudah-mudahan beberapa bulan ke depan sudah direspon baik oleh agensi-agensi iklan karena mereka belum percaya gitu. Tidak semua orang, terutama dalam usia muda bisa sukses dalam berbisnis ya. Lalu apa yang membuat Febrian itu bisa sukses?
kalau saya bilang di sini yang jadi kunci itu adalah dreams, Pak. Saya bahkan sempet itu melakukan hal yang lucu, kalau boleh saya sharing nggak? Iya, boleh dong. Boleh ya? Jadi kalau kata beberapa buku yang saya baca, ada Berpikir dan Berjiwa Besar dan lain sebagainya, itu dia dikatakan bahwa saya kalau kita mau achieve sesuatu, kita harus benar-benar bisa meyakini bahkan sampai merasakan. Nah, waktu itu tahun 2006 ya, saya belum punya apa-apa, motor satu Mio juga nyicil, sampai mencicil. Nah, saya pengen banget ngerasain kalau punya duit 10 miliar tuh rasanya gimana gitu. Di dalam rekening, saat itu saya punya satu tabungan, cuma satu-satunya buku, ya, dan saldonya di situ cuma 300 atau 600 ribu, saya lupa saat itu, kecil Dan sedikit sekali. bermimpi satu hari 10 M rasanya gimana Iya. gitu ya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya tulis di buku tersebut 10.000.000.000 pakai bolpen. Padahal kosong itu ya. Akhirnya kalau di teller, wah diketawain sama tellernya. Ini maksudnya apa ini? Gitu. Terus? Ya, saya bilang ini adik saya ngerjain saya gitu. Padahal mimpi ya. Iya. Kalau kata orang bilang kan, kekuatan kita di pikiran itu sangat kuat ketika kita dalam alam-alam bawah sadar ya. Ketika kita mau bangun tidur atau kita mau tidur gitu kan. Jadi bangun tidur, saya lihat buku tabungan. Saya punya 10 miliar, yes. Itu memberikan power, Pak. Iya. Itu memberikan power. Itu cocok gitu, karena The Secret mengajarkan hal seperti itu. Apa yang kita inginkan, kita pikirkan, kita ucapkan, kita selalu ingat-ingat terus. Kemudian lanjutan dari The Secret, The Power. Jangan-jangan Anda pembaca buku ini ya? Saya baca bukunya, saya lihat filmnya, saya sampai nangis, Pak. Karena di situ dijelaskan kok mirip sekali yang saya lakukan, Pak. Nah, sekarang pertanyaan terakhir yang selalu saya ingin tanyakan, apa nasihat Anda pada anak-anak muda dalam konteks berbisnis? Untuk berbisnis, seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling penting adalah kita mau dulu. Mau ya, dulu. Punya mau, kemudian dari kita mau tersebut, bagaimana kita bisa membuatnya jadi satu dreams yang bulat. Gitu. Jadi mimpi yang Bulat, utuh gitu utuh. ya. Yang Caranya pas. gimana? Pernah nggak kita semua mencoba untuk menuliskan dream kita? Nah itu jarang, Pak. Jadi nulis saya umur sekian mau gimana, dan itu saya punya temen yang melakukan itu dan hasilnya luar biasa. Gitu. Jadi banyak sekali ya ketika kita mau, kadang-kadang kan seperti banyak orang bilang ya, ketika kita pas kecil kita punya dreams banyak sekali, kita punya impian besar, tapi ketika kita banyak tantangan dan sebagainya hilang semua. Nah supaya nggak lupa kita tulis. Dan manusia itu makhluk visual, Pak. Kalau kita suruh, Pak jangan bayangin gajah, apa yang Bapak bayangkan? Gajah, gitu kan. Manusia itu makhluk visual, jadi kita harus berani memvisualisasikan dream kita dalam bentuk gambar-gambar. Ini yang saya lakukan itu pas saya di kampus ya, ke kampus juga jalan kaki dari rumah. Tapi saya tuh hobi banget ngoleksi foto-foto mobil, BMW, Mercy, Ferrari gitu ya. Saya tempel di binder kuliah saya, sampai teman-teman saya bilang, ini aku akan punya ini. Sakit ini orang. Iya. Bahkan ada satu yang lucu nih, Pak. Kalau kata orang itu, ini saya dengar dari trainingnya Pak Atung Desmaringin, itu kalau kita mau menerjemahkan impian ke alam dan bawah sadar kita tuh